Kemudian kita pada malam hari ini berkumpul di sini bersama-sama dengan niat tujuan yang sama, yaitu untuk memperingati haul Tuan Guru Sepuh Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani rahimahullah. Kita mengadakan acara ini adalah karena kecintaan kita kepada para ulama, wabil khusus kepada Tuan Guru Sepuh Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Kita peringati wafat beliau itu dengan cara tahlilan, dengan cara mendoakan beliau. Semoga beliau selalu dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga beliau selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu beliau itu ditinggikan derajatnya di dalam surga. Dan Allah kembalikan berkah-berkah ilmu-ilmu yang diberikan kepada beliau itu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Artinya kembalikan berkah kepada kita itu sidin berupa 7 beramal, sidin berupa 7 nuntut ilmu, sidin berupa 7 berbuat baik, itu berkah. Mudah-mudahan itu bisa kembali juga kepada kita pada saat itu, maksudnya kembali berkah kepada kita itu. Kemudian kedua, kita memperingati wafat beliau ini adalah sedikit untuk belajar bagaimana perjalanan hidup beliau sampai akhir hayat beliau. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendoakan para aulia Allah, mendoakan para ulama, mendoakan orang-orang saleh. Bukan berarti mereka-mereka itu butuh dengan doa kita. Kedudukan beliau-beliau jauh daripada kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendoakan beliau semoga diampuni Allah, mendoakan beliau semoga dapat rahmat, ditinggikan derajatnya di surga. Pada hakikatnya itu adalah doa kembali kepada kita, kembali kepada kita. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan, bila engkau mendoakan saudara engkau doa kebaikan, sebelum sampai doa itu kepada orang tersebut, maka engkau terlebih dahulu diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mintakan Allah ampunan untuk almarhum. Sebelum dapat ampunan itu kita lebih dulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya dengan salawat Nabi, kita disuruh bersalawat. Bukan Nabi itu perlu kepada salawat kita. Kenapa kita mendoakan Nabi semoga dapat rahmat? Apakah Nabi perlu doa kita? Kita yang perlu sebenarnya. Dengan kita mau salawat kepada Nabi, belum sampai salawat kita kepada Nabi, kita sudah dapat salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan merasa harap, jangan merasa hebat. Kita mendoakan orang-orang wali, mendoakan orang-orang saleh. Sebenarnya kita yang didoakan, sebenarnya kita yang dapat manfaat yang terlebih dahulu dari doa-doa itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, 17 tahun yang silam pada bulan Rajab, masyarakat wabil khusus Kalimantan Selatan ini berduka dengan wafatnya salah seorang tokoh besar Kalimantan Selatan yang sangat dicintai, yaitu Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Rasulullah SAW bersabda, mautul alim musibah la tujbar wa thulmatun la tusad wa najmun tumis mautul alimin aisaru min mauti qabilah. Ujar Nabi kita, matinya orang alim itu adalah musibah.
yang tidak bisa ditutupi. Wafatnya orang alim itu suatu lubang yang tidak akan bisa ditutup. Dan wafatnya orang alim itu adalah bintang yang padam. Wafatnya satu orang alim itu lebih berat daripada wafatnya satu kampung manusia. Dalam sebuah hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yahzan li mautil alim fahuwa munafiqun." Siapa yang tidak berduka cita, yang tidak bersedih hati dengan matinya orang alim, maka itu adalah orang yang munafik. Nah, ini wafatnya seorang ulama, wafatnya seorang tokoh panutan kita, itu adalah musibah bagi kita. Dan namanya musibah ini sesuatu yang menyedihkan. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah agar beliau yang meninggalkan kita ini diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah kepada beliau itu tetap diberikan kepada kita yang tertinggal ini. Jangan sampai kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah kepada beliau diputus gara-gara wafatnya beliau. Nah, itulah mestinya yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di samping kita mendoakan beliau, kita perlu juga belajar bagaimana kehidupan beliau agar kita dapat mengambil ilmu, mengambil pelajaran dari apa yang telah beliau kerjakan. Tentu sangat banyak perilaku-perilaku beliau yang sangat terpuji, akhlak-akhlak beliau yang mulia. Namun yang jelas beliau adalah seorang alim yang dalam dan luas ilmu pengetahuannya. Tuan Guru Sekumpul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, beliau adalah seorang alim yang dalam dan luas ilmunya. Alimnya beliau itu bukan didapat dengan mudah, tentu melalui perjuangan. Ilmu yang diberikan Allah kepada beliau itu bukan beliau dapat dengan mudah. Beliau pasti dulunya menuntut ilmu. Dikenallah tuan guru yang menjadi guru beliau, Tuan Guru Muhammad Semar, Tuan Guru Haji Anang Syarani, Tuan Guru Haji Sarwani Abdan, dan lain-lain. Itu merupakan guru-guru beliau. Dan bahwa ilmu itu tidak akan diperoleh tanpa dengan belajar. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, "Ta'allam fa innal mar'a la yuladu 'aliman." Jadi Imam Syafi'i, belajarlah kamu, belajar. Seseorang tidak dilahirkan, seseorang tidak akan lahir langsung menjadi alim. Nah, Tuan Guru Sekumpul ini sejak masa kecilnya beliau suka dengan ilmu, suka dengan pengajian, suka hadir di majelis ilmu, sehingga Allah berikan beliau ilmu yang dalam dan luas. Nah, ini satu akhlak, satu perilaku yang patut kita contoh, bahwa kita jangan lepas daripada ilmu, sebagaimana beliau sampai akhir hayat beliau tidak lepas daripada ilmu itu, menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu agama, seseorang ini menjadi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Al-alim habibullah walau kana basita wal jahil aduwwullah walau kana 'abida." Orang alim itu, ya Nabi, kekasih Allah.
sekalipun dia fasik, suka maksiat. Kenapa sebabnya? Karena orang alim yang suka maksiat itu dia tahu dirinya maksiat, dan satu saat dia akan kembali kepada Allah. Sedangkan orang jahil itu musuh Allah, sekalipun dia ahli ibadah. Karena ibadah orang jahil tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang jahil tidak tahu bahwa dia adalah ibadahnya tidak berdasarkan ilmu. Nah, jadi sebagaimanapun orang jahil ini ahli ibadah kepada Allah, tetap disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seapa fasiknya orang alim, tetap lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ini satu contoh yang bisa kita ambil daripada kehidupan beliau adalah hubbul ilm, suka dengan ilmu. Waktu beliau muda suka menuntut ilmu, waktu sudah tua suka mengajarkan ilmu. Artinya beliau tidak terlepas dari urusan ilmu. Nah, kemudian lagi di antara akhlak beliau yang dikenal bahwa beliau adalah sahiyun. Beliau itu orangnya pemurah. Beliau orangnya pemurah. Dan kepemurahan beliau itu tidak bisa diragukan lagi. Beliau tidak segan-segan memberi orang duit 5 juta sampai 50 juta pada waktu itu. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang pemurah. Dan itu dirasakan oleh orang-orang yang pernah bertamu kepada beliau. Nah, pemurah ini satu sifat, satu akhlak yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, as-sahi qaribun min Allah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Ujar Nabi kita, orang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dengan api neraka. Nah, Tuan Guru Sekumpul ini dikenal luas. Beliau adalah sahiyun, orang yang pemurah. Dan sifat pemurah ini hendaknya menjadi sifat yang kita contoh dan kita teladani dalam kehidupan beliau. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Di antara perilaku beliau lagi yang mesti kita contoh adalah beliau itu hubbu ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau cinta kepada keluarga Nabi. Beliau cinta kepada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak diakui oleh para zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau Tuan Guru Sekumpul cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada keluarga Nabi itu bukan karena dia alim, bukan karena dia kaya, bukan karena dia ahli ibadah, tapi kita disuruh cinta kepada mereka itu karena mereka keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara ahli ibadah, perkara urusan alim, perkara urusan kaya, perkara urusan berpangkat itu urusan luar. Kita cintai mereka apapun keadaan mereka karena mereka adalah zuriat keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan almarhum Tuan Guru Sekumpul ini dikenal bahwa beliau itu pecinta keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata dalam syairnya, Harun Nabi dari hati wa hum ilaihi wasilati, arju bihim mu'tabada biyadil yamin sahibati. Contoh dari keluarga Nabi itu adalah wasilah. Keluarga Nabi itu adalah penghubung. Aku berharap dengan mencintai keluarga Nabi itu bahwa di akhirat nanti bisa mengambil citaku dengan tangan kanan.
Nah, almarhum tuanku sepupu diberikan Allah sebagai pecinta keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sifat itu, perilaku itu mestinya dapat kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sangat banyak perilaku baik yang patut kita contoh dari beliau. Namun dengan 3 hal itu, insya Allah kalau kita bisa mencontoh, kita akan menjadi orang yang dimuliakan